Halo, lo, apa kabar? Kita ngobrol lagi bersama dengan Bung Rocky Gero. Bung Rocky, kalau kita lihat perkembangan terbaru dari program Pak Jokowi dan Bahlil, gitu kita menyebutnya gitu ya, karena Pak Luhut kan nggak setuju, kan Pak Luhut nggak setuju, ya, itu kayaknya bakal gagal, gagal, ini bakal berantakan ya. Ini jelas ormas-ormas Islam, ormas-ormas keagamaan jelas PGI, KPI menolak, Muhammadiyah kelihatannya menahan diri begitu tahu situasi menjadi ribut, baru NU saja yang masuk. Tetapi persoalannya di NU sendiri pun kalangan anak-anak muda NU-nya, para aktivis yang terbaru malah dari alumni UGM. Alumni UGM itu ada 60 orang lebih itu alumni UGM dari NU ya, keluarga keluarga besar NU itu yang menolak juga soal pengelolaan tambang itu. Jadi saya kira ada dua persoalan. NU sendiri pun juga ini pasti akan nyalanya akan terjadi perdebatan cukup keras di dalam. Sementara secara umum kita bisa menyimpulkan dia program ini gagal. Ya kalau begitu kita mulai membaca ada aliran baru yaitu NU akademis atau NU yang etis Ya, bersaing dengan bukan bertentangan ya bersaing dengan NU yang politis atau NU yang pragmatis. Kita tahu bahwa ya. sifat pragmatisme atau akomodasionis dari NU itu udah ditulis oleh banyak peneliti Indonesia. Sejak Mhm. awal NU selalu punya sikap akomodasionis. Tetapi ada momen-momen tertentu orang menginginkan NU itu di dalam politik akomodasionis itu tetap bertumpu pada nilai-nilai etika itu. Mhm. Dan tentu kalangan akademisi UGM tidak melihat sifat etis dari NU ketika menerima tawaran dan bergairah untuk menerima tawaran mengelola tambang kan. Jadi Mhm. kalangan NU yang sebut aja yang masih punya daya 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 dukung etik itu yang ada di UGM melakukan protes. Itu juga suara NU yang kita tahu tuh. Tentu Mhm. kalau Gus Dur ada, mungkin juga Gus Dur akan bilang ini disogokan nih, aku nggak mau nih. Walaupun Gus Dur mungkin menganggap waktu itu ada cara Ya. lain, tapi jangan nyogok terang-terangan. Ini kan nyogok terang-terangan. Ini Mhm. nyogok pun kekuasaan itu mengabaikan bahwa kekuasaan menganggap NU itu homogen dan mudah disogok tuh. Ternyata ada elemen-elemen yang akal sehatnya masih murni, lalu menolak itu. Dan kita senang karena tetap UGM itu akan dikutuk oleh sejarah karena uh, seseorang yang jadi presiden datang dari kampus itu dan dipersoalkan ijazahnya dan sekarang ingin menyogok masyarakat LSM yang sebagian besar juga adalah alumnus UGM, lalu timbul semacam imperatif baru, semacam perintah baru bahwa kami UGM tidak mau terus-menerus dikaitkan dengan kegagalan etik dari Presiden Jokowi. Dan itu yang dibaca oleh sejumlah alumni UGM untuk mengatakan tidak pada usulan Bahlil yang juga adalah usulan dari Joko Widodo. Ya. Dan UGM-nya UGM yang NU ini, Bung Rocky ya. Jadi lengkap ini. Iya, itu. Ya. Nah itu jadi ini kita bayangkan koordinasi bagaimana tiba-tiba UGM NU ada UGM NU. Hmm. Tentu ini UGM yang dari awal memantau perilaku politik Jokowi itu, yang Mhm. sifatnya menyogok, mengancam secara secara kadang-kadang dalam bercanda pun dia mengancam sebetulnya itu begitu ditanya nggak bisa menjawab. Jadi kalangan NU yang ada di UGM ini pasti akan mempengaruhi opini publik tuh. Karena ada seolah mereka ini sempalan. Nah justru yang sempalan ini yang benar sekarang. Karena masyarakat sipil kita juga mempertanyakan, ada urusan apa sebuah organisasi keagamaan itu berbisnis. Kan Ya. organisasi keagamaan itu yang memuliakan kehidupan kultural, kehidupan Hmm. rohani, bukan berbisnis. Bisnis itu adalah bagian paling buruk dari ormas karena di dalamnya akan ada persaingan yang dasarnya bukan kesetaraan, tapi pada chip nya berapa itu, sahamnya berapa itu, kedudukannya di mana sebagai CEO atau sekedar bendahara kan. Jadi itu sebetulnya yang disesalkan oleh masyarakat sipil bahwa ormas mengalihkan fungsinya menjadi pengusaha dan itu nggak boleh terjadi itu biar aja pengusaha yang lakukan itu. Ya, ya. Ini tapi kan sebenarnya ada yang patut kita syukuri dari kasus ini karena kalau kita bacaan kita terhadap situasi di Indonesia kan seluruh lembaga institusi pemerintahan itu sudah membusuk begitu ya, Bung Rocky, dan harus di situ ada ormas keagamaan yang bagian dari civil society yang harus melakukan Yes. kontrol. Dan ternyata masih terjaga, relatif terjaga saya kira ormas keagamaan kan. Dan yang juga kan kita bisa menduga bahwa mungkin saja kalau kemudian eksperimen menyogok ke ormas keagamaan ini sukses, mungkin bisa diteruskan ke ormas-ormas yang lain, Bung Rocky, meskipun skalanya pasti lebih kecil kan gitu. Ya mestinya
gitu. Tapi kita dengar bagaimana Bahlil mengatakan ya kalau mereka nggak bisa terima nanti kita akan cari cara untuk menerangkan kembali. Sehingga kami akan kira-kira Bahlil mau bilang kami akan datangi kami bujuk lagi. Loh ini usulan yang sudah ditolak itu berarti kalau dibujuk artinya ada tukar tambah baru kan. Terima Mhm. deh nanti kami kasih insentif lagi tuh. Kami siapkan pebisnisnya. Lo KWI tolak. Saya baca kemarin PGI keterangan ya. PGI juga Kavina. tolak gitu. Bahkan Ya. Romo Magnis itu Mhm. angkat bicara menerangkan bahwa itu bukan fungsi dari lembaga keagamaan untuk menerima proposal bisnis pemerintah kan. Jadi memang ada yang nggak masuk akal. Berkali-kali kita mesti terangkan fungsi ormas itu adalah menjaga wilayah kultural, bukan masuk dalam wilayah primer yaitu bisnis, bukan berupaya untuk duduk dalam kekuasaan. Jadi pemodal ini memanfaatkan isu ketegangan politik yang bisa dimunculkan oleh ormas dengan menyogok kan. Jadi Hmm. seharusnya para pebisnis juga protes. Lo bisnis itu urusan kami bukan urusan ormas kan Ya, begitu ya. kan. Tapi Ya. negara ingin dapat poin dari ormas supaya apa ya supaya nanti begitu kekuasaan Presiden Jokowi mulai melemah dan pada akhirnya melemah tidak akan ada ormas yang mempersoalkan soal-soal di balik pemerintahan Jokowi selama 9 tahun ini. Jadi Ya, itu ya. yang ditangkap justru oleh alumni UGM yang basisnya NU bahwa Jokowi sekedar mau nyogok supaya dia lolos dari tatapan ormas nanti ketika dia lengser dan itu punya potensi pelanggaran hukum. Semua hal yang dilakukan oleh Jokowi pelanggaran hukum termasuk sebetulnya menyodorkan proposal bisnis pada masyarakat sipil pada ormas itu pelanggaran hukum itu karena tidak ada tupoksi dari Bahlil itu untuk memaksa ormas itu menerima upeti dari negara supaya bisa dikendalikan atau dijebak supaya tidak beroposisi. Ya, masih mending Bung Rocky kalau betul-betul itu sogaan atau upeti. Kalau upeti itu kan betul-betul diserahkan sepenuhnya. Tapi banyak juga yang mencurigai bahwa sebenarnya di balik ini itu cuma cara saja dia untuk mendapatkan mendapatkan rente ekonomi yang jauh lebih lebih besar karena kan para ormas keagamaan ini jelas mereka tidak punya pengalaman dan kemudian seperti Bahlil katakan nanti dicarikan partnernya. Orang kan berbicara kayak gitu partnernya siapa kan gitu. Dan dengan justifikasi ormas keagamaan akhirnya dia bisa mencarikan seperti yang dikatakan oleh Balil sendiri pokoknya yang depositnya yang besar lah tambang yang besar begitu. Nah, padahal kita tahu ini kan untuk rebutan yang tambang punya deposit deposit besar itu. Jadi sebetulnya kalau mulai diperiksa oleh KPK misalnya, kan KPK lagi berupaya untuk menyusun kebijakan baru tentang korupsi bidang lingkungan. Nah, Ya. Bahlil ini sudah masuk dalam kategori itu karena dia menyodorkan sesuatu yang bermasalah ke dalam organisasi masyarakat. Dia tahu bahwa ormas ini tidak mampu untuk Hmm. mengendalikan isu lingkungan. Dia tahu bahwa akan banyak kegagalan di dalam pengelolaan batubara ini oleh ormas karena tidak punya keahlian. Dia tahu itu salah, tetapi dia lakukan. Kemudian dia anggap karena dia salah, karena ini tidak mungkin dilakukan ormas, maka dia siapkan sebetulnya perangkat untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan bisnis ini. Ya. Nah, di situ buybacknya di situ kan. Jadi ini semacam money laundering juga dari Bahlil untuk mencuci uang di ormas supaya tidak terlihat bahwa ini sebetulnya penyelundupan kepentingan itu dengan menarik keuntungan melalui ketidakmampuan ormas. Jadi teorinya adalah incapacity atau keluguan dari ormas ini dimanfaatkan oleh kekuasaan untuk mengambil untung. Itu dasarnya tuh. Ya, ya, ya. Nah, itu dia. Saya kira jadi ini betul-betul penuh moral hazard ya, Bung Rocky. Dari satu sisi pilihan terhadap ormas keagamaan saja itu jadi persoalan. Yang kedua, kalau kemudian ternyata pilihan terhadap ormas keagamaan itu dengan asumsi bahwa mereka itu tidak bisa mengelolanya dan akhirnya diserahkan juga pada pada yang bisa mengelolanya dan itu adalah bagian dari kroni kroni penguasa. Nah ini teori ini mesti kita kembangkan supaya KPK mulai alert bahwa ini sebetulnya perencanaan korupsi dari awal, dari kebijakan Ya. Hmm. direncanakan, nanti Hmm. proses penanggulangannya sudah disiapkan itu, yaitu akan ada eh, perusahaan-perusahaan yang akan mendampingi dan perusahaan itu pasti dibawa kendali kekuasaan. Jadi perencanaan kejahatan lingkungan justru dimulai ketika negara itu menyodorkan atau membujuk ormas untuk terlibat dalam perusahaan lingkungan. Itu dasarnya kan. Hmm. Demikian juga dari segi bisnis, negara menjebakkan ormas ini sehingga keuntungan bisnisnya diperoleh melalui komprador-komprador yang dipakai untuk mendampingi ormas yang tidak paham tentang bisnis. Jadi dua kegiatan paralel yang sifatnya adalah manipulatif. Ya. Satu, memanfaatkan isu keagamaan supaya agama itu jadi pro pemerintah. Yang kedua adalah memanfaatkan keluguan dari ormas dalam berbisnis untuk ditarik keuntungan sebesar-besarnya.
Jadi itu satu satu teori baru tentang bagaimana kapitalisme negara itu bekerja untuk ya untuk menipu aja kan, dan Ya. demi kepentingan mempertahankan kekuasaan di kemudian hari. Ya, ini kan dengan ini saja, Bung Rocky sudah kita bisa bayangkan dengan sistem bahwa nanti mereka ini hanya punya konsesi, tapi semua yang mengerjakan adalah pihak lain. Ini bagian dari yang dibagi yang akan diterima oleh ormas keagamaan juga pasti kecil kan, Bung Rocky. Belum lagi nanti kalau ada rekayasa-rekayasa bisnis melalui misalnya penambahan modal dan sebagainya, lama-lama dilusi itu kalau bagian sahamnya lama-lama hilang juga peran dari ormas keagamaan itu. Ya itu yang disebut politics of ignorantio. Jadi politik tentang hal yang tidak dimengerti oleh ormas. Jadi ormas tidak mengerti bahwa ini adalah jebakan. Jebakan ideologi yaitu membujuk ormas yang punya basis rohani itu untuk melindungi kekuasaan, dan jebakan kapitalistis yaitu mengumpankan ormas yang tidak paham tentang akumulasi sehingga Ya. keuntungan akumulasi itu yang dalam teori Marxisme kita sebut aja itu nilai lebih itu justru dicuri oleh para pendamping mereka, entah itu sebagai manajer keuangan atau bahkan CEO-nya. Kan itu yang kita sebut dua kali diperas ormas ini, diperas secara kapitalistis dan diperas secara moral. Hmm. Ya, ya. Dan saya kira orang ini para tokoh-tokoh NU seniornya ini pasti jangan mesti kita jangan marah pada para anak-anak muda ini. Anak-anak muda itu justru menyelamatkan NU karena mereka tahu mereka tahu apa yang terjadi sesungguhnya dan yang akan terjadi. Mereka tahu karena banyak di antara saya baca juga mereka ini banyak yang peneliti tambang dan sebagainya. Jadi dia ngerti urusan ini. Ini hantu belau lah begitu. Ya itu tentu mereka baca hasil dari apa namanya Batsu Masail yang Ya, ya, betul. dibuat di 2015, dan Hmm. mereka kaget bagaimana mungkin sesuatu yang diputuskan sebagai pencemaran tiba-tiba berubah menjadi rezeki, kan itu ngaco kan. Ya. Jadi sekali lagi kita kembalikan NU itu pada fungsi primernya, yaitu merawat kebudayaan, merawat kemajemukan, bukan justru menjadi agen dari pencurian sumber daya alam kita kan. Nah itu yang saya kira kita pujikan pada teman-teman alumni alumni UGM yang tahu bahwa NU ada di jalan yang salah dalam soal izin pertambangan ini. Yes, oke, baik. Dan kalau ternyata penting juga itu kepengurusan yang sekarang ini membaca lagi rekomendasi dari Muktamar NU di Lampung, karena mereka sendiri itu sebenarnya mereka kan produk Muktamar NU di Lampung dan kelanjutan dari Basul Masail itu bagian dari rekomendasi dari Muktamar NU kemarin begitu loh, Bung Rocky. Ya, jadi harusnya lembaga apa namanya Basul lembaga Masail ya, penentu ya, ya, ya apa bahasa Indonesia penganalis ya, ini yang menganalisis isu-isu hukum dalam kaitan dengan teologi justru meminta supaya rekomendasi itu dijalankan bukan dibatalkan. Kan ya, ini artinya PBNU hari ini membatalkan rekomendasi akademis dan teologis di ya. Lampung itu karena sifat pragmatis atau sifat non etis yang disodorkan pada mereka. Dan itu mesti kita cari itu acara apa yang membuat Bahlil itu begitu nekat dan begitu intensif dan ekstensif mempromosikan proposal proposal maksiat ini ke dalam NU. Ini karena proposal maksiat. Karena udah Ya. dianggap 2015 ini adalah maksiat itu, bahwa berbisnis tambang itu adalah maksiat. Kan itu fatwanya begitu. Iya, 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 iya. Kerusakan alam. Apalagi sekarang ini. Atau mudarat lah kalau nggak mau Ya, disebut maksiat. ya, mudarat. Mereka menyebutnya begitu. Tapi kalau haram hukumnya itu maksiat, Bung Rocky. Kan gitu. Oke. Ya, ya. Nanti saya Oke, diajak berdebat soal hukum Islam pula. ya. Oke, nggak apa-apa. Tapi intinya seperti itu bahwa tentu saja ini menarik karena ternyata banyak sekali anak-anak muda cerdas yang masih kemudian pikirannya lurus benar di NU yang tetap ingin menjaga saya kira NU dari kemaksiatan-kemaksiatan yang mungkin terjadi tadi. Iya karena itu, jadi NU kehilangan energi untuk menyebut bahwa ini sebenarnya nahi mungkar. Kalau Ya, amar ya, ma'ruf ya. ya bagus, banyak yang dilakukan oleh NU amar ma'ruf. Tapi politik itu harus justru soal nahi mungkar. Dan kalau saya pelajari sedikit tentang dalil amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada tugas pemerintah tuh pertama-tama supaya berlaku adil dan menghilangkan dimensi kejahatan di situ kan. Jadi bukan 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 tugas dari NU di UGM untuk mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Dia ingatkan itu sebagai dalil, tetapi pelaksanaannya mesti datang dari negara. Justru terbalik, negara yang mempromosikan nahi mungkar itu konyolnya di situ. Yes, oke. Saya kira eh, kalau kita lihat, saya sudah sejak awal ini berantakan. Karena dari sisi niatnya pun sudah tidak lurus ini, Bung Rocky.
Iya, itu intinya. Jadi semoga tafsir kita ini FNN dan keterangan saya tadi tidak dipersoalkan secara teologis. Karena kita hanya melihat aspek keadilan dan kritik saya itu terhadap NU karena dia berkedudukan sebagai ormas. Dan fungsi ormas itu bukan mengakumulasi atau bukan mendistribusikan. Karena distribusi itu fungsi negara, akumulasi fungsi fungsi korporasi. Fungsi ormas adalah memelihara legitimasi kebudayaan. Dan Ya. selalu ada poin yang bertentangan. Kapitalisme itu atau akumulasi itu tidak peduli dengan legitimasi kebudayaan. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Kita kenalkan ya. Ya. Yes.